Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatiban rahimakumullah, ketika Nabi Zakaria berdoa di mihrab Siti Maryam yang ia melihat bagaimana keajaiban adanya buah-buahan musim dingin di musim panas dan sebaliknya, maka terbesitlah keinginan yang sudah lama dipendam untuk memiliki seorang anak. Kalau Allah bisa mengadakan di luar dari hukum sunnatullahnya yang berjalan bagi manusia, maka mudah sekali bagi Allah memberikan keturunan kepada dia, walaupun dia sudah tua renta dan istrinya tua juga mandul. Maka dia berdoa di mihrab tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat menyeru dia dan memberitahukan tentang kabar bahwa ia akan diberikan seorang anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanadatul malaikatu, maka malaikat menyerunya. Kalimat malaikat itu bentuknya jamak, bukan mufrad. Jadi mufrad itu tunggal, kalau jamak itu banyak. Malaikat itu banyak. Mau disebutkan para malaikat salah sebenarnya. Da para maloba, malaikat geus loba. Jadi para malaikat. Jika orang para hadirin geus loba. Ya, para bapak-bapak, itu bapak-bapak teh geus loba. Disebut para deui jadi loba. Jadi bentuk mufradnya malaikat itu malak. Ya, seperti dalam surah As-Sajdah, yatawafakum malakul maut, yang akan mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Nah, malaikat itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Ada makhluk Allah yang diberikan nafsu tapi tidak diberi akal. Satu kan? Manusia dan jin itu diberikan akal dan juga diberikan nafsu. Oleh karena tidak diberikan nafsu, maka malaikat itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Tetapi orang-orang jahiliyah bahkan Yahudi Nasrani itu mereka menjadikan bahwa malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Anak laki anak saya Nabi Isa, Yesus paradehan anak mah. Nah, anak perempuannya malaikat. Bahkan kalau di dalam film-film barat ketika menyebutkan nama Jibril jadi Gabriel, itu teh ngaran awewe lain ngaran laki. Tah ngewana ka Jibril sabab manehanana anu nyebutkeun jeung ngabejakeun tentang kenabian Nabi Muhammad, terus ngabejakeun kalakuan orang Yahudi, jadi ngewaeun ka Jibril teh Gabriel. Tapi lamun kami ka ieu mah resep pembagi rezeki, sebutnya nama juga Michael. Nah, Michael mah ngaranna laki, lamun Jibril mah Gabriel ngaran awewe. Nah, ikhwatibar rahimakumullah, jadi salah satu yang dijadikan alasannya itu karena malaikat itu dalam bahasa Arab menggunakan huruf tak tanis. Tak tanis itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa itu mu'annas, perempuan. Seperti misalnya Aisyah, Hafsah. Nah, ada tak marbutonnya itu perempuan. Walaupun sebenarnya ada laki ge aya nu nganggo ha, seperti Mugiroh. Eta Mugiroh mah lalaki. Nah, namun mereka berkatakan dengan malaikat itu mu'annas, itu perempuan. Padahal justru Allah teh jamakna itu mu'annas, tamu prodama mudzakkar.
Jadi mufradna itu adalah malakun tanpa tamar butoh mendakan. Nah kemudian kalau misalnya yang perempuan itu mufradnya perempuan, jamak juga perempuan, muslimatun, seorang muslimah perempuan. Kalau jamaknya muslimatun, anggota mamsutoh. Nah ini dijawab, kalau dalilnya hanya itu, maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir untuk laki-laki dan jamak untuk para malaikat tersebut, seperti wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat yadkhuluna dengan bentuk jamak mudzakkar salim dalam fi'il mudhari'nya itu dikatakan bahwa bentuk laki-laki. Jadi kalau dalilnya karena penggunaan kalimatnya mu'annas, justru di kalimat yang lain itu Allah menggunakan untuk laki-laki. Dan itu salah kalau diterapkan bagi manusia. Jika manusia tanggal laki terus fi'ilna itu mu'annas, salah gitu. Tapi untuk malaikat ada laki-laki dan perempuan, ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak mempunyai jenis kelamin seperti manusia ataupun jin. Panadatul malaikatu, maka malaikat menyeru kepada Zakaria itu, wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, dan Nabi Zakaria dalam keadaan sedang berdiri salat di mihrab. Annallaha yubasyiruka biyahya, sungguhnya Allah akan memberitahu kabar gembira kepadamu tentang Yahya. Ini di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa lam takum min qabl samia, sebelum Nabi Yahya tidak ada orang namanya Yahya. Jadi sebelumnya tidak ada, ini Nabi yang diberi nama langsung oleh Allah, Yahya. Yahya itu dari kalimat hayyun, artinya itu hidup. Yahya artinya menghidupkan. Kenapa disebut menghidupkan? Karena dia menghidupkan dengan kenubuwahan dan dengan ilmu. Dan juga Fatimah rahimahumullah, Nabi Yahya lah yang membenarkan pertama kali kepada kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah yubasyiruka biyahya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anakmu yang diberi nama langsung Yahya, Yahya bin Zakaria. Musaddiqon, dia itu akan membenarkan bi kalimatin minallah, dengan kalimat dari Allah. Nah, kalimat dari Allah itu maksudnya Nabi Isa. Jadi Nabi Yahya lah yang membenarkan pertama kali tentang kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Dalam suatu asar Imam Al-Qurtubi menerangkan bahwa karena bersepupuan antara ibunya Yahya dan ibunya Siti Maryam, nah ketika hamil itu dia mengatakan ibunya Yahya, aku merasakan bayi yang ada di perutku ini bersujud kepada bayi yang ada di perut Siti Maryam. Nah, katanya ada yang riwayat seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Namun ketika sudah lahir, kemudian sudah besar dan Nabi Isa memberitahukan kerasulannya, Nabi Yahya lah yang membenarkannya. Jadi lamun aya anu datang terus dibenarkan kuno bener kuno soleh, terus pasti itu. Ieu teh jaminan mun urang mah naonnya tandonan rekomendasi. Ya saha anu nitahna? Oh jami ieu percaya sanajan can wawuh jeung anu diputusna, tapi ku sabab anu nandonkeun ieu tah mah. Matak sok aya ngajual ngaran bapak, ngajual ngaran ustaz, ngajual ngaran anu. Nah itu salah satunya yang menyebabkan benarnya kerasulan Nabi Isa itu dibenarkan terlebih dahulu oleh Nabi Yahya, yang Allah menghidupkan Nabi Yahya dengan ilmu dan kenabian. Wasayyidan, dan dia itu menjadi bagus akhlak sayyid. Sayyid itu tuan, dalam artian unggul dalam masalah akhlak. Wahasuron, nah hasuron ini artinya hasor terjaga, jadi terjaga dari dari
hawa nafsu. Nah, sampai Nabi Yahya itu tidak menikah. Ada yang mengatakan Nasur itu kelaminnya itu kecil gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Apapun itu, tapi yang paling pokok Nabi Yahya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hawa nafsu terhadap perempuan. Karena dia terjaga dengan ilmu. Dan itu pun di zaman-zaman para ulama juga banyak para ulama yang tidak menikah karena memang tersibukkan oleh ilmu. Jadi fokusnya sudah jauh gitu, bukan memikirkan lagi istri anak, bukan. Mereka itu justru sibuk dengan ilmu dan mereka melahirkan karya-karya besar. Di antaranya seperti pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, dan juga pelopor di madhab As-Syafi'iyah Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi itu namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, jadi bergelarnya Abu Zakaria, Bapak Zakaria, padahal itu boga budak. Nah, kenapa disebutkan Abu Zakaria? Karena Yahya itu anaknya Nabi Zakaria, maka disebut Abu Zakaria. Banyak imam yang lain, Ibnu Qayyim itu juga sama, tidak menikah, tapi mereka lebih lebih cenderung menghasilkan manfaat. Jadi lamun orang ku nikah teh hayang boga budak anu soleh, budak anu soleh teh kan jadi jariah. Nah, maka dengan ilmu, dengan karangan, dengan pendidikan juga kan jadi jariah, sama saja sebenarnya. Nah, kemudian Fatimah rahimahullah wa nabiyan minas sholihin, dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya juga dijadikan Allah nabi minas sholihin, nah, dari kalangan orang-orang yang soleh. Insyaallah kalau jika aku qouli hada, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.